Kita baca Quran tapi Qurannya di bawah sejajar dengan pantat kita, laknat ini hadirin sekalian. Di dalam hadis disebutkan berapa orang yang baca Quran tapi Quran itu sedang melaknatnya. Kenapa? Karena orang yang baca Quran itu tidak tahu adab Al-Quran seperti apa. Sebelum kita melanjutkan kajian, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana hukum mushaf atau Al-Quran yang sudah rusak? Biasanya di rumah kita banyak Al-Quran yang sudah lama, Pak ya. Al-Quran yang ya sudah tidak terpakai lagi, karena zaman sekarang banyak Al-Quran yang baru-baru, yang cetakannya bagus-bagus, sehingga Al-Quran lama itu sudah tidak terpakai lagi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, kalau dibiarkan takut terinjak-injak, diberikan kepada orang juga tidak mungkin karena sudah rusak. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Al-Iqna karangan Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini, Al-Iqna ini syarah daripada Abi Syuja. Abi Syuja dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain. Kemudian salah satu syarahnya adalah Al-Iqna. Al-Iqna ada hasyiahnya. Hasyiah ini syarah daripada syarah, namanya Tuhfatul Habib, yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa mushaf atau Al-Quran yang sudah rusak, tidak dipakai lagi, maka pertama boleh dibakar. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mengkodifikasi Al-Quran dengan Rasmul Utsmani, maka Al-Quran yang lain dikumpulkan oleh Utsman kemudian dibakar. Ya. Ada orang nanya seperti ini. Ini sebetulnya bukan nanya, lebih ke protes. Pak Ustadz, saya mah asal nggak tega ngebakar Al-Quran. Maka saya bilang, Utsman bin Affan itu lebih soleh dari ente. Ya, beliau bakar Quran, masa ente nggak mau bakar Al-Quran? Yang penting kan niatnya, betul nggak? Kita membakar Al-Quran, niatnya itu untuk melindungi Al-Quran, bukan untuk menghinakan. Kalau membakar Al-Quran, niatnya menghinakan Al-Quran, kita sepakat, hukumnya haram. Bahkan orang yang melakukannya disebut murtad. Hati-hati. Tapi kita membakar Al-Quran untuk melindungi Al-Quran, betul nggak? Daripada Al-Qurannya dipakai bungkus bawang sama emak-emak militan. Tahu Pak, emak-emak militan yang suka sen kiri belok kanan. Polisi aja kalah, Pak. Makanya polisi kalau ada emak-emak militan lewat nggak berani nilang, galakan dia. Daripada Al-Quran itu ya menjadi mainan anak-anak, terinjak dan lain sebagainya, maka lebih baik dibakar dengan niat untuk melindungi Al-Quran. Itu yang pertama. Di dalam kitab-kitab lain disebutkan cara yang lain pula. Cara yang lain selain dibakar bisa dengan dikubur. Mungkin cara mengkubur ini kalau seandainya mushafnya banyak, Pak, ada satu peti, ada dua peti, kalau dibakar, wah itu lama dan menghabiskan biaya yang cukup besar juga. Maka kalau mushafnya banyak, cukup kita buat gali, buat lubang, maka dikubur, selesai, Pak ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga mungkin boleh juga dengan diairin. Ini mungkin kalau mushafnya sedikit, bangsa selembar dua lembar,
ya diairin aja, dihapus pakai air, dirobek-robek, selesai. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan ada 3 cara: dibakar, dikubur, dan direndam pakai air sampai hilang tulisannya. Nah, sama dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di lembaran-lembaran atau di tulisan-tulisan yang lainnya, seperti di surat undangan. Bapak Ibu, ini hati-hati ya Bapak Ibu, surat undangan jangan dibuang ke sampah. Kenapa? Biasanya di dalam surat undangan ada nama Allahnya, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama nabinya juga, wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kami mengundang kepada saudara-saudari untuk menghadiri pesta pernikahan anak kami, betul nggak? Ada ayat Qur'annya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Setelah ibu baca tanggal dan tempatnya, oh di sini, dibuang ke tempat sampah. Di tempat sampah diangkut ke tempat sampah, nanti diinjek-injek sama orang. Nah, oleh karenanya kalau kita dapat surat undangan, kumpulin ya di satu tempat. Kalau udah banyak maka bisa dibakar, bisa dikubur, bisa direndam ya. Nah, ini jangan sembarangan dan jangan sampai menyepelekan, karena di kertas-kertas tersebut ada nama-nama yang mulia, nama Allah, nama Rasulnya, ada ayat Qur'annya, terkadang ada hadisnya pula. Maka kita harus muliakan kertas-kertas tersebut. Begitu juga ketika baca Quran, Pak. Ketika kita baca Quran, maka posisikan Quran di atas. Kita baca Quran, Qurannya kita pegang, jangan taruh di bawah. Kalaupun mau taruh di bawah, kasih bantal atau tempat baca Quran. Kita baca Quran tapi Qurannya di bawah, sejajar dengan pantat kita, laknat. Ini hadirin sekalian, di dalam hadis disebutkan berapa orang yang baca Quran tapi Quran itu sedang melaknatnya. Kenapa? Karena orang yang baca Quran itu tidak tahu adab Al-Quran seperti apa. Dia baca Quran malam Jumat, Yasin wal Quranil Hakim, Qurannya di bawah, Pak, sejajar dengan kaki dan pantatnya. Masya Allah, ini kan su'ul adab, tidak punya adab terhadap Al-Quran. Maka ketika baca Quran, simpan di tempat yang tinggi atau kita pegang ya. Kemudian kita menyimpan Al-Quran di rumah, posisinya di posisi yang paling tinggi. Jangan sampai kita berdiri, Quran sejajar dengan pantat kita atau di bawah kemaluan kita. Taruh di tempat yang tinggi. Nah, mudah-mudahan sebagaimana kita memuliakan Al-Quran, Allah muliakan kita di dunia dan akhirat. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sedikit jawaban terkait bagaimana dengan hukum mushaf yang sudah usang. Ada berapa cara Bapak Ibu? 3. Pertama, bakar. Yang kedua, kubur. 3, iya. Nah, jadi seperti itu ya, dalam rangka melindungi mushaf Al-Quran.